Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gemala Padia dari kelas IKMC dengan NIM belakang 147. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas jurnal yang sudah saya analisis, yaitu jurnal yang berjudul Perlindungan Konsumen dalam Pelabelan Produk Pangan. Di video ini saya akan membahas beberapa poin penting yang sudah saya analisis, yaitu yang pertama ada permasalahan yang diangkat dalam jurnal ini, kemudian yang kedua ada metode penelitian yang digunakan, yang ketiga ada undang-undang yang tercantum dalam jurnal ini, dan yang terakhir saya akan memberikan kesimpulan saya dari apa yang sudah saya analisis. Langsung aja kita masuk ke poin pertama, yaitu permasalahan. Jadi di sini yang saya tangkap permasalahan yang diangkat yaitu si peneliti ini menerangkan bahwa masyarakat ini banyak sekali yang resah akibat dari pencantuman label produk pangan, mulai dari perdagangan pangan yang kadaluarsa, kemudian pemakaian bahan pewarna yang seharusnya tidak digunakan untuk makanan, kemudian makanan berformalin, terus makanan yang mengandung bahan-bahan pengawet, atau perbuatan-perbuatan lain yang bisa merugikan masyarakat dan juga bisa mengganggu kesehatan dan keselamatan jiwa manusia, terutama bagi anak-anak yang sangat mudah untuk ditipu dari label produk pangan. Kemudian kita lanjut ke poin yang kedua, yaitu metode penelitian. Jadi di dalam jurnal ini metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, di mana suatu penelitian ini menempatkan norma sebagai objek penelitian. Pendekatan yuridis normatif ini merupakan penelitian yang menekankan pada data sekunder yang terdiri dari sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Lanjut, kita masuk ke poin yang sangat penting, yaitu di poin ketiga tentang undang-undang yang tercantum di dalam jurnal ini. Jadi setelah saya analisis, jurnal ini mencantumkan 4 undang-undang, yaitu yang pertama ada pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Yang kedua ada pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Yang ketiga ada Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan. Dan yang terakhir ada Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Mungkin di sini saya akan membahas satu persatu dari undang-undang yang tercantum di jurnal ini. Kita langsung aja ke undang-undang yang pertama tadi, yaitu pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Pada pasal ini terdapat beberapa hak-hak dari konsumen, yaitu di sini ada 9 hak. Yang pertama ada hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Yang kedua ada hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Ketiga, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. 4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan. 5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. 6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. 7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. 8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan atau pergantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Dan terakhir itu ada hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Nah, selain dari hak-hak yang udah saya sebutin tadi, terdapat juga hak-hak konsumen yang dirumuskan dalam pasal-pasal lain, dikhususkannya dalam pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, di mana mengatur tentang kewajiban pelaku usaha. Kewajiban dan hak merupakan antinomi dalam hukum. Kewajiban pelaku usaha dapat dilihat sebagai hak konsumen. Kemudian kita lanjut yang ketiga, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999. Jadi sebelum peraturan pemerintah ini lahir, pengaturan pelabelan secara singkat itu ada di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan.
Di dalam pasal 1 angka 3 dari Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 ini ditentukan bahwa yang dimaksud dengan label itu adalah setiap keterangan yang mengenai pangan berbentuk gambar, tulisan, kombinasi atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan, atau merupakan bagian kemasan pangan yang selanjutnya dalam peraturan pemerintah ini disebut dengan label. Kita akan membahas undang-undang yang tercantum, yaitu yang terakhir tadi pasal 2 tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Nah, di pasal 2 Perlindungan Konsumen ini terdapat 5 asas, tapi kelima asas yang disebutkan itu jika kita perhatikan substansinya itu dapat dibagi menjadi 3 asas. Yang pertama ada asas kemanfaatan, yang di dalamnya itu meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen. Yang kedua ada asas keadilan yang meliputi asas keseimbangan, dan yang terakhir asas kepastian hukum. Nah, jadi setelah saya sebutin permasalahan, metode, dan undang-undang yang tercantum di jurnal ini, sekarang saya akan memberikan kesimpulan saya terhadap apa yang sudah kita bahas tadi. Jadi menurut saya, ketentuan pelabelan produk dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 itu belum memenuhi asas-asas perlindungan konsumen seperti asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keselamatan, dan kepastian hukum. Kenapa saya katakan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 69 itu belum memenuhi asas? Karena seperti yang kita sudah bahas tadi, ditempelkan. Jadi dari pengertian tersebut banyak menimbulkan persoalan dari masyarakat. Masyarakat mengatakan bahwa jika label tersebut ditempel, maka itu sangat mudah bisa diganti atau bisa dicabut dan dipalsukan. Padahal kan label itu harusnya merupakan satu kesatuan dengan kemasan suatu produk pangan. Jadi, masih dimungkinkannya pengecualian terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang juga menyebabkan asas-asas perlindungan konsumen itu menjadi terabaikan. Sekian video analisis tentang jurnal yang berjudul Perlindungan Konsumen dalam Pelabelan Produk Pangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.